Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Jawab Yesus, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah. Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban." Dengan demikian Yesus mengatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, tahun ini gereja merayakan tahun devosi. Kami 2 hari dibekali tentang devosi oleh Profesor Dr. Emmanuel Marta Sucito, PR, dosen dari Fakultas Teologi Kendungan Yogyakarta, selama 2 hari. Dalam devosi, saya kira mirip seperti dalam organisasi, termasuk dalam organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia. Romo Marto Sucito mengatakan orang yang devosi ataupun berorganisasi dalam konteks kita hari ini ada 3 hal yang penting. Yang pertama, ada keteraturan dalam hidup. Kalau orang berdevosi dengan baik, kalau jam 6 waktunya malaikat Tuhan, ya malaikat Tuhan. PKRI kalau jam 9 misalnya harus rapat, ya harus rapat. Kalau jam 10 harus dagang di halaman gereja, ya dagang di halaman gereja. Dalam keteraturan itu perlu komitmen, seperti Pak Jumadi dan kawan-kawannya, geng senam mereka atau kelompok senam mereka, ada komitmen, ada keteraturan. Pokoknya setiap hari Senin dan Rabu ya, setiap jam 5:30 pagi harus sudah ada di halaman parkiran gereja di sana itu. Ada keteraturan, ada komitmen, tidak ngot-ngotan, bahasa Jawanya itu. Ngot-ngotan itu ketika lagi suka, kalau lagi tidak suka, ya tidak mau.
Maka dalam kebersamaan sebagai orang beriman pun dalam organisasi, satu tantangan setiap kelompok atau kelompok orang atau organisasi dalam lingkungan siap-siap menghadapi orang yang aneh. Nah, dalam wanita Katolik ini pasti juga ada orang yang agak aneh atau nyeleneh. Tuhan mengirimkan orang nyeleneh, orang aneh supaya kita menjadi dewasa. Yang kedua, yang ditakutkan manusia itu bukan kematian. Nyatanya banyak orang bunuh diri. Kalau banyak orang bunuh diri dan mereka berhasil bunuh diri, artinya kematian itu tidak menakutkan. Yang paling ditakutkan manusia adalah kehilangan kasih sayang, kehilangan cinta kasih. Maka mereka sering meriang, merindukan kasih sayang. Dan orang yang hidup dalam organisasi kelompok seperti ini juga bisa kesepian meskipun hidup dalam kelompok bersama. Raganya di sini tetapi jiwanya kemana-mana atau tampak kosong. Maka Anda semua wanita Katolik jangan sampai kehilangan kasih sayang, kehilangan perhatian, terutama dari Tuhan sendiri. Maka segala kegiatan harus dilaksanakan dengan penuh kasih, dengan komitmen. Yang ketiga, cirinya adalah untuk kebaikan bersama, unum comune. Dan jangan mengharapkan atau jangan menuduh bahwa kejahatan itu datang dari luar sana. Kejahatan itu datang dari dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam niat yang ada dalam diri kita. Maka kejahatan itu, keburukan itu jangan dituduhkan kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada alam semesta, apalagi kepada Tuhan. Karena kejahatan itu datangnya dari dalam diri kita. Segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, bukankah itu datangnya dari dalam diri kita dan itu menajiskan orang? Maka dalam apapun hidup kita perlu kemurnian hati. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama Tuhan menciptakan Taman Eden dalam hidup kita, seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Saya yakin wanita Katolik juga akan menjadi sebuah taman yang bagi gereja, di dalam gereja karena ada wanita Katolik, gereja kelihatan mewah, gereja kelihatan megah, gereja menjadi menarik untuk diperhatikan karena salah satunya ada wanita Katolik dan menciptakan taman dalam gereja seperti Allah dulu menciptakan alam semesta dan menempatkan manusia dalam Taman Eden. Semoga wanita Katolik terus melayani, menjadi berkat bagi diri sendiri, menjadi berkat bagi keluarga, sesama, dan seluruh alam ciptaan, sehingga Bapa di surga dimuliakan oleh pelayanan-pelayanan Anda sekalian. Maka saatnya kita lanjutkan dengan upacara pelantikan.